2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Saya senang kita bisa sama-sama ketemu lagi saudaraku yang sekristus. Mari kita akan mulai daripada menara doa kita sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mengucapkan terima kasih untuk saat-saat indah. Tuhan izinkan kami ya Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mata kami hanya mau tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami Bapa. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni dosa dan salah kami. Permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari bersama-sama katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Musik memuji Tuhan, mari sembah Bapak bisa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan saat-saat indah seperti ini. Kami boleh mengingat ya Tuhan betapa besar kasih-Mu buat kami. Engkau yang telah selamatkan kami, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah melindungi kami, meluputkan kami, memberkati siap kami Tuhan. Mari saudara buka suaranya, mari datang pada Yesus, mari kita bersyukur pada Dia. Oh ya laba 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 oh laba 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 laba. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup. Mari saudara katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ini ya Tuhan pernyataan kami. Yes, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dari awal kita nyanyi lagi dia. Kasih Allah, kasih Allah.
sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur saudara, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudara. Alkitab katakan tidak dibalas setimpal. Ya kan saudara, segala kesalahan dan dosa kita. Jadi Tuhan tidak membalas setimpal dengan kejahatan kita. Alkitab kan, Dia jauhkan dari timur ke barat. Hari ini saya ingin ajak ibu bapak saudaraku yang Yesus Kristus. Kita berdoa yuk, kita berdoa sambil kita mengingat, kita mengenang segala kebaikan Tuhan. Kalau kita selalu ingat betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, Dia sudah selamatkan kita, Dia sudah sembuhkan kita, Dia sudah memberkati kita. Kalau kita ingat kita diluputkan dari malapetaka, dari maut, kita dilindungi, kita dipelihara sampai hari ini. Balasan kita tuh yang Tuhan mau adalah biarlah kita punya hati seperti Yakub yang kita bahas hari Selasa yang lalu. Yaitu Yakub seorang yang memiliki hati yang mendambakan Tuhan. Sampai dia ngejar yang namanya berkat kesulungan itu. Keutamaan di hadapan Tuhan. Karena dia punya hati yang damba sama Tuhan. Saudaraku, mendambakan Tuhan bukan harta, bukan kedudukan, bukan status sosial, tapi Tuhan yang didambakan. Ketika dia tidak punya apa-apa dan dia bukan siapa-siapa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Luz atau di Betel. Lalu
Setelah dia sampai di Haran, dia ketemu Laban, mendapatkan istri, anak, kekayaan. Tuhan berkata sama Yakub, kembali ke Betel. Kembali ke Betel. Dia sudah kaya, dia sudah sukses, dia sudah populer. Tapi karena dia punya hati yang damba sama Tuhan, dia tahu Tuhan begitu mengasihi dia. Dia kembali ke Betel, saudara. Waktu kembali ke Betel, saudara, kita lihat sini. Orang yang hatinya damba sama Tuhan adalah orang yang punya hati misi. Orang yang punya hati misi adalah orang yang melaksanakan dan mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pergi sendiri, dia tidak tinggal keluarganya di satu tempat, lalu dia berjumpa dengan Tuhan di Betel. Dia ajak seluruh anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, budaknya, untuk mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan seperti dia. Ibu bapak saudara, kita harus punya hati misi. Dan juga kita lihat Yakub, seorang yang hatinya lembut di hadapan Tuhan. Lembut di hadapan Tuhan, siap dibentuk, diproses. Kita tahu di pasal 35, saat Tuhan panggil Yakub kembali ke Betel, di satu pasal itu Yakub kehilangan 3 orang kalau tidak salah. Pertama Deborah, pengasuh daripada Rahel. Kehilangan Rahel setelah dia melahirkan Benyamin. Lalu kehilangan Ishak ayahnya. Pasal berikutnya dia kehilangan anak yang dicintai. Yaitu siapa? Yakub. Saudaraku, dia tidak marah. Dia tidak marah, dia kecewa, dia tidak salahkan Tuhan. Aku sudah taati engkau. Aku sudah lakukan apa yang kau perintahkan. Kenapa saya harus alami ini? Dia gak ada kata-kata itu. Saudaraku, Yakub diubah jadi Israel, pemenang, pejuang Allah, orang berdiri untuk Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kita tahu saudaraku, bangsa, negara yang pakai nama seseorang itu siapa? Yakub. Yakub Israel. Israel itu nama. Israel ini saudaraku jadi satu nama bangsa, satu nama negara. Yang tidak. Yang sampai hari ini, walaupun berkali-kali setiap pemerintahan orang-orang mau menghapus nama itu, tapi Tuhan lihat ini orang yang selalu mendambakan Tuhan, punya hati misi dan juga hati yang lembut. Saudaraku Kristus, sehingga apa yang terjadi? Kita lihat di sini, Tuhan janji keturunan Yakub, keturunan Israel akan tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini kita akan doa, saudara. Tutup mata kita semua. Kita berdoa, Tuhan beri saya hati yang dambakan Tuhan. Hati yang mendambakan Tuhan. Yaitu hati yang mengasihi. Damba kepada Tuhan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami jadi orang-orang yang mendambakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan beri kami urapan. Urapan yang baru Yesus. Supaya kami bisa membawa seluruh anggota keluarga kami. Orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bertobat percaya Yesus. Dibaptis selam baptis Roh Kudus. Diselamatkan melayani Tuhan. Bapa dalam nama Yesus pakai setiap kami. Tuhan beri kami hati yang lembut di hadapan Tuhan. Ketika kami harus mengalami proses dalam hidup kami. Ketika Tuhan sedang garap hati kami. Biarlah ya Tuhan tidak ada kemarahan. Tidak ada kekecewaan. Tapi kami mau ya Tuhan menjadi Israel. Menjadi pejuang Allah. Menjadi pemenang. Mari saudara doa-doa. Oh ya lama kasih lama. Tuhan beri hati yang mendambakan Tuhan. Lebih daripada kekayaan. Lebih daripada jabatan kami. Lebih daripada popularitas. Oh ya lama kasih lama. Tuhan beri hati misi. Di mana ya Tuhan ada doa-doa yang selalu kami panjatkan. Ada upaya-upaya untuk memajukan kerajaan Allah. Pekerjaan Tuhan.
Oh ya lama kasih lama. Sebagai balasan daripada kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau mendambakan Tuhan. Punya hati yang damba. Hati misi. Hati yang lembut di hadapan Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, katakan semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Semua baik Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa untuk pemulihan daripada resesi ekonomi daripada bangsa kita dan bangsa-bangsa, saudara. Karena pandemi ini terjadi resesi ekonomi yang hebat. Dan juga kita berdoa, saya mau berdoa buat kita, saudara, anak-anak Tuhan yang juga kena dampak daripada resesi ekonomi ini. Saya berdoa, kita akan berdoa supaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Ya, kita punya kebutuhan secara ekonomi, bukan cuma ekonomi, kita juga butuh kebutuhan rohani supaya tetap bisa teguh, kuat, tekun, tangguh, tetap berdiri teguh. Kita juga minta kita supaya Tuhan cukupi kebutuhan daripada hubungan baik. Kita punya hubungan, kita butuh orang-orang yang Tuhan bisa pertemukan kita supaya rencana Tuhan, janji Tuhan, mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ini kita butuh, saudara, orang dipertemukan dengan orang-orang yang pas, yang tepat. Kita doa, saudaraku yang Kristus, kita juga punya kebutuhan secara jasmani supaya sehat, disembuhkan, panjang umur. Anak-anak kita itu jasmani. Ya saudara, berkat jasmani yang Tuhan beri. Saya mau berdoa secara untuk kita doa yuk saudara, untuk pemulihan daripada resesi ekonomi. Bapakku berdoa bersama dengan
anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini. Semua para hamba Tuhan yang ada di Menara Doa. Kami minta Tuhan pemulihan resesi ekonomi ini Tuhan. Pemulihan kami minta Bapa dalam nama Yesus. Pemerintah membuat satu kebijakan-kebijakan yang tepat. Ya Tuhan, untuk kota kami, untuk negeri kami, untuk bangsa kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami, kota kami. Secara khusus aku berdoa, pulihkan ekonomi daripada anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berusaha, Kau buka jalan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan, yang terlilit ya Tuhan daripada hutang. Aku berdoa ya Bapa, Engkau berikan jalan-Mu, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan mujizat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat melunasi semua hutang mereka ya Tuhan. Karena mereka menjadi orang benar yang mau menyelesaikan hutang-hutang mereka ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau membuka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu siap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa, beri kami iman untuk bisa percaya bahwa mujizat itu masih ada buat kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku sanggup mencukupi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa, ada mujizat keuangan, ada terobosan keuangan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, pelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang berkarir Tuhan Yesus. Mereka tidak akan kekurangan yang baik. Mereka tidak akan kelaparan. Mereka tidak akan kelaparan. Mereka tidak meminta-minta Yesus. Kau janji Yesus, bela Tuhan, bela anak-anak-Mu ini Yesus. Aku mengasihi mereka Tuhan Yesus, sebagaimana Kau mengasihi mereka. Aku berdoa ya Bapa, aku tahu Kau mengasihi mereka. Tolong anak-anak-Mu ini Yesus, tolong mereka Yesus. Oh ya lama kasih ada terobosan. Saudara yang sedang berjuang, sedang bergumul dan keuangan, ini saatnya Tuhan beri kelegaan, kemenangan, kelepasan dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih biarlah ya Tuhan ada ucapan syukur. Tuhan ada ucapan syukur kepadamu, karena Kau tolong mereka Yesus dari kesesakan mereka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan mereka ya Tuhan. Tolong Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati.
kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Engkau jawab doa kami. Engkau dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Hari ini saya akan memberikan judul khotbah, yaitu bagaimana hidup di dalam kasih Kristus. Ya, kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 8. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat dan kita akan baca bersama-sama. Kita akan belajar, saudara, bagaimana hidup di dalam kasih Kristus. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata ia ini kasih, saudara. Jadi kasih, ya kan? Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau kita punya kasih Allah, kasih Kristus, ya, maka kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan membuka, saudara, aib orang, tapi bisa menutupi, nggak mau bikin malu orang, nggak mau nyudutkan orang. Itu artinya saudaraku ya, kasih menutupi segala sesuatu, arahnya ke sana, tidak mau mempermalukan, apalagi nanti merendahkan, menjelekkan, mencemarkan. Nah ini yang kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Maksudnya apa saudara? Apapun yang Allah sediakan, apapun yang Allah janjikan, apapun yang Allah perintahkan, kalau kita punya kasih, maka kita bisa percaya akan segala sesuatu itu. Katakan amin saudara. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi ada pengharapannya kepada Tuhan. Ya, apapun. Sabar menanggung segala sesuatu. Karena memang unsur kasih yang pertama, kasih itu sabar. Yang ayat keempat, itu definisi kasih yang pertama. Terus ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Maksudnya kasih tidak berkesudahan itu tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap, tidak pernah binasa, tidak pernah kalah. Makanya kalau di bahasa Inggris diterjemahkan love never fail. Kasih itu nggak pernah gagal gitu maksudnya artinya. Tapi kalau bahasa Indonesia kasih tidak berkesudahan. Maksudnya begini, kalau kita punya kasih Allah, kita nggak akan pernah gagal. Maksudnya ujungnya pasti menang. Jatuh bang, makanya ada istilah orang benar jatuh 7 kali. Dia bangkit saudara 8 kali. Yang ke-8 kali itulah yang menang. Dia bisa jatuh, gagal. Tapi dia bisa menang. Apapun itu saudaraku. Saya pernah dengar kata-kata daripada satu teman. Dia seorang pengusaha besar sih. So dia bilang ini, Pak Sabta. Kalau udah seperti kami ini, seumuran kita ini, dia lebih, saya lebih gede lagi, lebih tua, berapa tahun. Kalau kami ini udah jatuh Pak, kita ini udah gak bisa bangun lagi Pak. Karena sekarang tuh bisnis tuh beda gini dia cerita. Secara logika iya. Tapi saya kasih, kalau kita punya kasih, Alkitab katakan love never fail. Kasih gak pernah gagal. Dasar firmannya apa? Orang benar jatuh berapa? 7 kali. Tapi dia bisa bangkit. Saudara, ya kan Kolonel Sander itu orang udah tua kan. Mulai usaha KFC, Kentucky Fried Chicken, itu umur sudah tua sekali. Itu bisa jalan. Ini pengharapan kita saudara. Katakan amin. Orang dunia berkata, ya kan kalau kita udah jatuh zaman sekarang, bangkitnya udah susah. Tapi saudara yang jatuh hari ini, apapun secara rohani saudara sudah jatuh. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam iman, semuanya. Saudara, kalau saudara masih minta, Tuhan aku percayakan kasih-Mu, saudara akan bangkit lagi. Saudara bukan jatuh secara jasmani, jatuh sakit maksud saya. Ya kan, ada kesembuhan. Katakan amin. Kita juga jatuh dalam hubungan. Orang udah gak percaya lagi sama kita. Karena masa lalu kita. Ya saudaraku, dengar baik. Kalau kita punya kasih Allah, kita menerima kasih Allah,
maka Tuhan akan pulihkan kembali hubungan kita. Saudara ingat perempuan Samaria? Kenapa dia mau ambil air di siang hari? Sampai akhirnya ketemu sama Yesus. Kenapa enggak pagi? Kalau pagi ketemu ibu-ibu yang lain. Saudaraku, ya Yesus bilang, kau ini sudah punya, ya kan, 5 orang suami. Laki yang ke-6 bukan suami kamu. Artinya apa saudaraku Yesus? Dia lihat diri dia. Ini orang gak bisa percaya karena mungkin jadi yang ngambil pelakor. Istilahnya saudara. Ya kan, pengambil laki-laki orang. Sehingga dia takut ketemu ibu-ibu yang lain. Tapi dengar baik saudara, ketika dia menerima kasih Allah. Dia memiliki kasih Allah. Tuhan ajar bagaimana menyembah. Apa yang terjadi saudara? Dia kembali ke kotanya, Samaria. Alkitab katakan, ya kan, perempuan itu berbicara tentang Yesus. Satu kota Samaria percaya sama perkataan perempuan ini. Perkataan kita bisa dipercaya itu karena apa? Adanya hubungan yang dipulihkan. Katakan amin saudaraku. Kalau kata-kata kita nggak bisa dipercaya, nggak bisa didengar dan nggak bisa percaya, itu hubungannya nggak ada. Saudaraku, apa yang menyebabkan? Karena ada kasih. Kasih tidak pernah gagal. Arti kasih tidak pernah gagal. Bisa jatuh dalam hubungan. Tapi Tuhan bisa pulihkan hubungan saudara. Katakan amin. Kita jatuh secara ekonomi mungkin. Tapi dengar baik. Tuhan akan mau pulihkan. Hari ini. Kenapa saya kasih judul? Kita harus hidup dalam kasih Kristus. Saudaraku yang serius. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Katakan amin saudara. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Kapan berhentinya bahasa roh dan nubuat? Pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya kan? Pengetahuan akan lenyap. Ya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Jadi poin yang saya mau sampaikan hari ini adalah begini saudaraku. Ya kan? Kita tidak dapat mengasihi sesama kita manusia. Sesama kita saudara. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tidak memiliki kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita. Karena kasih manusia kita itu ada batasnya. Kasih manusia kita ada batasnya. Kalau kita mengasihi istri kita. Kita mengasihi anak-anak kita. Kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Dengan kasih manusia kita. Itu ada batasnya. Seperti kesabaran ada batasnya. Kenapa saya bilang? Orang sabar ada batasnya. Kenapa sabar ada batasnya? Karena kasih itu kan sabar. Jadi kasih yang ada batasnya tuh pasti ada kesabaran ada batasnya. Kasih yang ada batasnya tuh kasih apa? Kasih manusia. Tapi kalau kasih Allah itu kekal. Tidak ada batasnya. Oleh karena itu kasih Allah juga kesabaran Allah tidak ada batasnya. Nah hari ini saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Saudara coba pikir gini. Kalau kita merasa bahwa usaha kita tidak sepadan dengan hasil yang kita peroleh. Jika kita hidup nampaknya sia-sia dan kayaknya nggak ada arah tujuan sekarang. Bangun pagi udah stres, sudah bingung, udah cemas. Malam juga gak bisa tidur, pas bangun juga gak tahu apa yang mau kerja hari ini. Lalu kita dapetin diri kita selalu nyalain Tuhan. Kita salahkan Tuhan atas segala kegagalan, masalah, kesulitan, pergumulan hidup kita. Nah hal ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang apa? Mengalami kekeringan rohani. Kita mengalami kelelahan. Saudara Kristus, kalau kita sedang mengalami kelelahan dan kekeringan rohani, itu artinya apa? Kita tidak hidup dalam kasih. Ya kan? Orang yang lelah, yang kering rohaninya, tidak hidup dalam kasih. Kok bisa sih Pak? Coba aja, pasti gak sabar, maunya marah. Gampang meletus, gampang meledak, gampang tersinggung. Itu tanda kita kering. Kalau kita terus marah, koceh, ngeluh, ngecam sini, ngecam sana. Itu tanda di sini kering. Selalu mudah sedih, mudah kecewa, cemas.
itu tanda kita tidak hidup di dalam kasih. Kasih yang sempurna, kasih Allah, agape, itu lenyapkan ketakutan. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, maka iman kita nggak bekerja. Sebab iman itu bekerja oleh kasih. Kita disebut orang beriman, artinya orang yang hidup oleh iman. Ya saudara, nah Alkitab berkata, 1 Timotius 4 ayat 7 katakan begini saudara. Latihlah dirimu apa? Beribadah. Lalu Paulus tuh dia bandingkan dengan latihan badani bermanfaat untuk kita hidup di dunia. Bukan berarti gak hidup, olahraga maksudnya saudara ya. Jaga kesehatan. Tapi latih diri untuk beribadah itu sampai kepada apa? Hidup. Dampaknya bukan cuman hidup yang bukan cuman hari di sini, tapi hidup yang kekal. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, Yesaya 40 ayat 31 katakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa saudara? Kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan. Kalau nantikan Tuhan apa saudara? Ya nunggu. Kalau nunggu kaitannya dengan apa? Waktu. Saudara, tapi orang nantikan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Menjadi lelah. Jadi kalau kita lelah, kita capek, kita kering, itu satu tanda. Mungkin kita sudah tidak lagi punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak ibu bapak, bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, pasti kita hidup dalam semangat. Hidup dengan sukacita. Hidup dengan damai sejahtera. Kita akan hidup dalam kekuatan yang luar biasa. Saudara Kristus, ada 3 kebiasaan, ya kan? Beribadah yang dapat menyegarkan dan memperbaharui daripada kekuatan rohani kita. Saya ingin ini doa saya, supaya saudara selalu segar rohaninya. Makanya kalau saya doa sungguh-sungguh, saya ingin ajak saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saya mimpin doa, mimpin nyanyian, itu yang saya kering, tidak ada yang lain. Saudara, kenapa? Kalau kita ngalami kesegaran yang di dalam, saudara, kekuatan yang di dalam, saya yakin kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Piala kita akan penuh melimpah. Kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dan satu jaminan, kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kata kuncinya. Di mana ada kesegaran, kekuatan yang di dalam, di situ tanda bahwa kita tahu ya Tuhan mengurapi kita dengan minyak yang baru. Ya kan? Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saudara mau setiap hari ada pengurapan yang baru. Saudara mau ini penting. Saudaraku ada 3 hal. Saudara yang sederhana. Saudara. Tidak cukup kayaknya kita cuma tahu. Ya tahu dulu lah. Yang kedua adalah kita doakan. Supaya kita bisa punya keinginan. Dan punya kesanggupan untuk melakukan. Kalau saya dengar firman. Kalau saya dapat firman. Selalu yang saya buat adalah begini. Mungkin ini bisa berguna buat saudara untuk contoh. Tuhan aku ingin lakukan. Tapi aku tahu mungkin bisa gak konsisten. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, mungkin aku gak sanggup lakukan. Atau gak konsisten. Tapi aku minta Tuhan berikan aku kesanggupan untuk melakukannya. Dan konsisten melakukannya. Kadang-kadang bisa gagal lagi, tapi Tuhan ampuni aku. Lakukan. Dengan begitu kita bisa bertumbuh saudara. Katakan amin. Saya baca satu ayat saudaraku. Tentang Salomo. Salomo tuh dapat hikmat yang luar biasa. Saudara, hikmatnya ini mencakup hidup secara kehidupan rohani, kehidupan secara jasmani, kehidupan sosial, kehidupan keuangan.
Saudara, ini hikmatnya luar biasa. Tuhan kasih dia, saudaraku. Sehingga dia bisa jadi raja yang bisa ngatur pemerintahan secara luar biasa. Saudara, sistem pemerintahan yang luar biasa. Yang membuat kagum Ratu Sheba dari Ethiopia itu datang, saudara, tuh kagum. Semua raja-raja orang-orang tuh kagum dengan dia. Tapi saudara lihat di sini. Dia terapkan hikmat hanya untuk pemerintahan. Hanya untuk dalam pekerjaan dia, kehidupan dia secara duniawi. Tapi dia gak jalankan hikmat Tuhan untuk kehidupan rohani dia. Alkitab katakan, oleh karena dia ambil istri, kebanyakan ada 700 istrinya ya. Belum lagi selirnya, gundiknya 300. Sehingga membuat dia tuh tidak lagi nyembah Tuhan. Tapi menyebabkan dia menyembah daripada dewa-dewa yang jadi kekejian buat Tuhan, di mata Tuhan. Saudara Yesus. Jadi kita lihat di sini. Salomo tahu firman. Ngerti firman. Hebat bicara firman. Tapi Salomo tidak punya niat untuk lakukan firman. Saya lihat sini. Saudara, Tuhan, akhirnya Tuhan bilang, aku belah kerajaan ini. Tapi karena aku mandang Daud ayahmu. Ya kan, saudara, mandang Daud yang setia sama aku. Aku akan tetap sisakan suku Yehuda dan Benyamin. Saudara, yang 10 dikasih ke yang lain. Saudaraku Yesus, hari ini saya ingin ajak saudara. Ya kan saudara, setiap kali kita dengar kebenaran firman. Bukannya untuk didengar lalu kita rasakan hadirat atau enak sekali, seger. Tapi kita nggak pernah doakan untuk supaya Tuhan beri saya keinginan untuk melakukan. Dan kesanggupan untuk melakukan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Orang tahu semua banyak firman. Hari ini sederhana sekali yang Tuhan ingin. Supaya dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus dia jelaskan. Dia sadar kok. Ya, rambut bisa rontok makin habis. Mata jadi gak bisa, lama-lama sulit untuk melihat. Saudara, kulit makin keriput. Kekuatan makin merosot. Itu manusia jasmani, wajar. Sakit-sakitan, gak paham. Tapi dia bilang, tapi satu yang bisa dia bangun adalah apa? Manusia batinia. Saudara, bagaimana caranya kita bisa membangun, memperbaharui manusia batinia atau kekuatan rohani kita setiap hari? Pertama, kita harus memiliki apa saudara? Saat teduh setiap pagi. Saya pakai kata setiap pagi. Kita harus memiliki saat teduh setiap pagi. Ya, saya tidak menemukan cara yang lebih baik untuk membangun kekuatan rohani atau manusia batinia kita selain bersaat teduh setiap pagi. Saya ingin saudara jemaat YouTube GBI Musi Palem Indah, saudara baik yang ada di Palembang maupun di luar Palembang, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang tekun setiap hari sudah setahun lebih. Kerinduan dan doa saya adalah kita selalu manusia batinnya kita makin kuat. Kita gak bisa tolak yang namanya manusia lahiriah ini. Itu akan bisa merosot. Tapi jangan tawar hati. Karena Paulus bilang kami tidak tawar hati. Meskipun merosot sakit-sakitan. Makin lemah. Tapi yang aku mau jaga adalah manusia batinnya. Katakan amin saudara. Saat teduh. Ya kan? Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan
Apakah saudara punya saat teduh gak setiap hari? Kalau saudara punya saat teduh, saudara tulis, ya saya sudah punya saat teduh. Lanjutkan terus setiap hari. Kalau saudara belum punya saat teduh, saya bisa tulis di live chat. Saya, Tuhan berjanji ingin membangun kebiasaan dan disiplin saat teduh setiap pagi. Saudaraku, saya sering ngobrol sama pengusaha-pengusaha, teman-teman jemaat pengusaha. Saya bilang ada saat teduh, ya. Beberapa kasih jawaban sama saya. Pak Sabta, kalau pagi itu saya tuh nggak ada waktu. Sibuk Pak, kalau pagi itu banyak yang saya harus kerjakan. Bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih cepat. Saya bilang begitu, diatur. Ya kan, kalau baca Alkitab, kalau doa, saya tuh nanti kalau misalnya siang, mau makan siang. Sebenarnya nggak ada masalah soal waktu. Saya tuh ingin, poin yang saya mau sampaikan adalah gini. Kadang kita nih suka berpikir bahwa berdoa itu menyita waktu kerja kita. Seringkali kita berpikir doa akan menyita waktu kerja kita. Padahal sebenarnya doa itu menghemat waktu kerja kita. Sebab dengan berdoa kita memberikan waktu untuk Tuhan bekerja seluas-luasnya, lebih banyak di dalam kehidupan kita. Ini saya saksi kok. Doa itu tidak menyita waktu kita. Enggak buang-buang waktu kita. Justru doa menghemat waktu kita. Saya saksi loh saudara. Sebagai pendeta, orang nanya, Pak Sabta tuh sibuk sekali. Siapa bilang aku sibuk? Aku tuh enggak sibuk. Banyak waktu. Tetapi saya melihat banyak hal juga yang bisa kita kerjakan. Dan kita bisa hasilkan. Apa sih kuncinya di sana? Kuncinya saya saat teduh. Saat teduh sendiri di rumah. Lalu saya bersama-sama dengan para pengerja. Kami masuk menara doa jam 10 sampai jam 12 siang. Setiap hari. Dari sejak saya jadi full timer. Saudaraku. Jadi pendeta sepenuh waktu. Saya ajak. Dengan luangan waktu 2 jam. Banyak hal yang kami bisa kerjakan dan kami bisa hasilkan. Oleh anugerah Allah. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati. Ada orang bilang, oh gak ada waktu untuk doa, segala macam. Akhirnya dia banyak waktu untuk kerja. Ketika kita banyak waktu untuk kita siapkan untuk doa. Kita melihat Tuhan yang banyak waktu untuk bekerja untuk kita. Izinkan Tuhan yang lebih banyak waktu bekerja untuk kita. Dengan cara kita berdoa. Saudaraku, kalau kita bisa berdoa pagi, saat teduh pagi saudara. Kita renungkan firman. Saudara, ada beberapa hal yang saya catat ya saudara. Ini pakai bahasa sehari-hari sih. Pakai bahasa sehari-hari lah, populer. Ya, saat teduh dan merenungkan firman dapat memberikan manfaat. Pertama, ini akan meningkatkan daya ingat kita, memori. Memperluas saudaraku. Ya kan, memori kita yang mungkin dari cuman sedikit saudaraku, itu bisa berkembang. Saudara, karena waktu saat teduh apa yang kita buat? Kita kan doa, kita doakan apa yang kita inginkan. Baik secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan. 4 hal ini jadi pokok doa setiap kita dong. Saudara, secara rohani kami ingin kenal Tuhan lebih dekat. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kami ingin supaya ini hati terus mendambakan Tuhan lebih daripada segalanya. Kami ingin Tuhan diberikan hati misi. Tuhan beri saya hati yang lembut di hadapan Tuhan. Supaya aku semakin serupa dengan Kau. Kita doakan itu. Kita doa juga secara jasmani. Supaya Tuhan berikan kita kesehatan, perlindungan dari virus corona dan lain sebagainya. Kita doa untuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Kita doa orang yang kita kasih secara jasmani supaya sehat. Supaya itu doa. Kita juga doa supaya kita punya hubungan yang baik, nggak salah,
nggak salah paham. Kalau ngomong kita bicara yang pas, yang tepat, kata-katanya tepat, nadanya tepat. Nggak mau kebanyakan ngomong nanti salah pengertian. Saudaraku nggak perlu kok. Itu kita doa supaya kita bisa mahir membangun hubungan. Karena hubungan inilah jalan buat Tuhan memberkati kita. Ya kan, kalau relasi bagus, rezeki lancar. Relasi sama rezeki nggak bisa dipisahkan. Saudara, kalau kita maunya marah terus putusin hubungan, kita nggak mahir bangun relasi, rezekinya juga nggak lancar. Makanya doa secara ekonomi. Nah, untuk secara masalah hubungan itu nggak lepas daripada hati, rendah hati, murah hati, besar hati, baik hati, hati-hati. Kita doakan saudaraku. Nah, waktu kita berdoa, lalu kita doakan juga setiap khotbah yang pernah kita dengar, kita catat itu. Kita doa, semakin saudara doakan, semakin saudara ingat. Bukan cuma didoakan, lalu direnungkan. Saudaraku, saudara renungin. Iya ya, betul juga ya, gini ya. Tema-tema doa. Makanya kenapa saya catat itu doa. Jadi manfaat pertama ada meningkatkan daya ingat kita. Saudara, kenapa kok Tuhan suruh Yosua, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan. Kalau orang udah merenungkan bicara, dia perkatakan terus, dia ingat-ingat terus, dia doakan terus, dia ceritakan terus. Dampaknya apa saudara? Ini otak ini gak pikun dampaknya. Saya lihat orang-orang Yahudi, ibu-ibunya. Biasanya ibu tuh mudah pikun ya. Itu orang Yahudi, karena dia latih baca firman tiap hari. Saat teduh tiap hari, saudara. Katakan amin, saudaraku. Nah, saat teduh itu meningkatkan penguasaan diri. Penguasaan diri, saudaraku. Kalau kita suka tenang, sendiri, doa tuh saya baca Alkitab, diam sejenak. Kalau baca tuh satu kata, diam sejenak. Renungan, bawa lagi ke Tuhan. Hadapkan lagi ke Roh Kudus, kalau saya gitu. Ya kan semua ini. Ini dampaknya saudara apa? Kita bisa kuasai diri. Jadi tenang. Emotional controlnya tuh dapat. Bisa. Terus ngurangi stres dan kecemasan. Karena apa? Kalau kita suka diem. Di saat teduh itu saudara renung. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Saudaraku, itu paling tidak. Itu ngurangin stres sama cemas. Lalu saat teduh itu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kunci ini saudara, karena gini, orang yang sukses adalah orang yang bisa fokus dan konsentrasi. Halangan sukses itu ada apa saudara? Salah fokus, gangguan-gangguan, distraction gitu saudaraku. Makanya banyak orang tuh kayak sekarang kan banyak hal yang mau dikerjakan. Usahakan satu. Kadang-kadang kita ngumpul sama orang, tapi kita pegang handphone, semua main handphone. Ya kita itu ada satu tulisan ya bagus juga tuh. Ya kan, cobalah mulai kalau memang mau ngumpul, duduk, mau makan bareng. Ya kan, gimana kalau mau duduk bareng, ya kan? Kita mau ngobrol atau hanya untuk mau duduk aja? Handphone harus ditaruh. Kenapa kita mau duduk bareng, mau ngobrol tapi pegang? Karena apa? Karena kita udah kehilangan apa saudara? Kehilangan kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Ini harus satu. Seringkali kita kayak cemas karena banyak hal yang mau kita urus. Banyak hal yang kita mau pikirkan. Tapi kalau satu selesai. Inilah latihannya di mana? Di saat teduh. Yang ngerti katakan amin saudara. Dan saat teduh akan meningkatkan apa? Kreativitas kita. Saya sarankan saudaraku ya kan, sebaiknya melakukan saat teduh itu di waktu yang sama. Dan di tempat yang sama. Cari lokasi di mana saudara bisa fokus dan konsentrasi. Cari, waktunya harus sama. Ya kan? Tempatnya harus sama. Saya selalu ajarkan ini karena ini yang saya lakukan. Saya selalu waktunya sama, tempatnya sama, saya gak mau robah. Saudaraku, dan saya cari tempat yang saya bisa fokus dan konsentrasi. Kalau saya sudah bisa cari tempat fokus dan konsentrasi, otomatis dong handphone saya harus singkirkan.
Saya nggak akan sentuh itu yang lain. Kalau saya lagi mau ini kan. Ini latihan fokus tuh penting saudaraku. Jadi supaya ketika ada orang lain mau berbicara sama kita, kita tuh bisa dengarkan. Nggak main handphone. Kadang-kadang orang ngomong kita, seperti sekarang tuh. Nah, sehingga akhirnya apa saudaraku? Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan. Tuhan ngomong, aku harus pergi ke Yerusalem. Menderita dari para ini kan pemimpin-pemimpin agama. Aku disiksa segala macam, aku harus mati di sana. Tapi pada hari ketiga aku bangkit. Yang didengar apa saudara? Mereka cuma dengarnya matinya wae. Jangan kata Petrus. Itu enggak, dia enggak dengar. Waktu Yesus mati dan bangkit, semua murid-murid lari. Kenapa? Mereka lupa. Karena bukan lupa, mereka enggak dengar, enggak konsen dan enggak fokus. Hari ini saudara, kalau saudara mau bersaat teduh, latih saat teduh saudara. Kalau kita bersaat teduh, saya percaya Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Ya saudara, saat teduh itu apa? Saudara mulai doa. Tadi saya bilang doakan apa yang saudara inginkan. Ya kan, saudara inginkan Tuhan lakukan 4 aspek aja saudara doa. Rohani, jasmani, sosial, dan keuangan. Doakan 4. Lalu setelah itu saudara mulai bersyafaat. Untuk apa saudara kok? Ya untuk gereja di mana saudara berbakti dan melayani. Saudara berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani. Saudara mulai berdoa untuk kota. Saudara mulai berdoa untuk keluarga besar. Mulai saudara mulai syafaat. Harus ada syafaatnya. Semakin kita bisa doakan seseorang, itu akan membantu kita lebih murah hati. Lebih mudah mengampuni, lebih mudah memaklumi, gak gampang ngecam. Saya dapetin begini saudara. Kalau kita lebih banyak mengecam dan menghakimi orang, pasti kita kurang mendoakan orang itu. Kita gak sabar dengan orang itu. Kenapa? Karena gak ada kasih. Kasih itu timbul dari apa? Dari doa. Yang kita panjatkan yang kepada Tuhan untuk orang itu. Katakan amin saudaraku. Matius 6 ayat 6 katakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya kan? Nah ini sekarang bicara tentang keintiman. Kita harus mulai latih kebiasaan untuk saat teduh. Itu pertama. Yang kedua saudara, kita juga harus terlibat aktif dalam komunitas rohani. Kalau di gereja kami saudaraku disebut sebagai KUL. Apa KUL? Saudara, Community of Love. Komunitas kasih. Maksudnya apa di sini? Setiap orang Kristen ya yang tidak terlibat dalam komunitas kelompok kecil dalam bentuk KUL atau Community of Love itu ibarat seorang anak yatim piatu saudaraku. Kita ini memerlukan komunitas kasih, komunitas orang-orang percaya di mana saudara dan saya bisa dapat saling melayani sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pelayanan. Dengan kelompok kecil ini saudara. Dulu kita gak bisa doa karena kita ikut kelompok kecil. Kita ditunjuk oleh pemimpin kelompok. Ayo pimpin doa pembukaan. Ayo pimpin doa untuk ini kan. Kita mulai coba berdoa. Salah-salah tapi gak apa-apa. Lama-lama lancar berdoa. Di dalam kelompok kecil kita juga dilatih untuk apa saudara? Ayo sekarang kamu yang pimpin pujian. Kita pimpin pujian. Itu dari kelompok kecil tuh tempat pelatihan sebenarnya. Lalu setelah berkembang terus, apa saudara? Coba bagikan kesaksian apa yang kamu dapatkan dari Tuhan. Bagaimana pengalaman iman kamu sama Tuhan. Saudara mulai bagikan. Wah bagus sekali cerita. Awalnya dulu semuanya belepotan ceritanya. Tapi lama-lama diperbaiki. Lalu akhirnya meningkat. Sekarang sharing firman. Bagikan firman, bagikan renungan. Dengan saudara masuk terlibat di dalam komunitas kecil. Saudara kelompok kecil. Maka saya percaya saudara akan tertantang untuk terus bertumbuh imannya. Katakan amin saudara. Kalau saudara nggak masuk dalam komunitas, saudara itu seperti saudara ya. Apa ya? Kita kan domba nih. Domba tuh punya sifat naluri apa? Kawanan bersama-sama. Kalau domba sendirian itu kering saudara.
Kalau saudara sendirian, ya adanya orang dunia aja yang ngomongnya negatif, ngeluh, susah, segala macam. Nggak ada firmannya, itu kering di sini. Saudara, jadi kita harus punya. Ibrani 3:13 katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Kapan saudara? Setiap hari. Ya, setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi apa? Tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Jadi ini penting saudara, komunitas rohani. Tapi juga komunitas rohani begini. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau kita ada komunitas rohani, ya, kita hadir untuk saling berbagi. Kita hadir untuk saling menolong. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa berbuah, kita bisa berguna. Akhirnya saudara bisa dapatkan apa saudara? Perisai-perisai doa. Orang-orang yang punya komitmen untuk mendoakan saudara dari hatinya. Bukan karena dibayar, bukan karena dipaksa berdoa. Saudara punya pendoa-pendoa syafaat yang berdoa buat saudara. Kalau saudara punya kelompok rohani seperti ini. Katakan amin saudara. Saya bisa berkata awalnya dengan apa? Aku akan doa buat kamu tiap hari. Buat keluarga kamu, buat bisnis kamu, untuk apapun. Ya kan? Kita itu dulu. Emang kita lakukan itu. Lama-lama kita akan bilang lagi sama dia. Tolong doakan saya. Ada seseorang bilang karena perbuatan kita kebaikan. Dia lihat bagaimana. Dia tergerak. Aku akan sebut dia. Aku harus doakan dia. Karena dia ini pemimpinku. Lama-lama kan saudara naik jadi pemimpin kul. Pemimpin kelompok. Saudara menjadi orang yang punya dampak sama kelompok itu. Dia ingin dong saudara tetap eksis di situ. Dia akan doa buat saudara, topang doa. Yang mengerti katakan amin. Saya bisa jadi hamba Tuhan di sini. Saya mulai dari apa? Dari kelompok kecil ini. Saya mulai kelompok. Saya tidak bisa doa, saya bisa doa di situ. Saya tidak bisa nyanyi, saya bisa nyanyi dan pimpin nyanyian di situ. Saya tidak bisa bersaksi, tidak bisa khotbah. Saya bisa khotbah dari situ saudaraku. Lalu mulai jadi pemimpin kelompok kecil itu. Mereka doa buat saya doa buat mereka. Dampaknya terus Tuhan percaya. Ini bisa, saudara punya saat teduh, saudara punya. Sekarang kan kita gak bisa ngumpul, tapi kan kita bisa bikin yang namanya Zoom meeting. Beberapa orang kumpul, saudara pakai Zoom meeting atau pakai WA group. WA kan video callnya itu bisa beberapa orang. Ayo kita mulai. Saudara, buat untuk doa bareng, untuk sharing bareng. Banyak hal, paling tidak ada orang yang sama, di waktu yang sama, saudara bisa doa bareng, membagikan sesuatu yang bareng. Ini akan menguatkan rohani saudara. Katakan amin saudara. Yang ketiga, saudara terlibat di dalam ibadah dan penyembahan secara teratur. Ini penting. Mazmur 59 ayat 17 katakan begini. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Nah, saudara lihat di sini. Kapan saudara tahu bahwa saudara kehilangan kekuatan rohani? Kapan saudara tahu bahwa saudara sedang kering secara rohani? Tanda pertama, hilangnya ucapan syukur. Tanda kedua, hilangnya nyanyian. Tanda ketiga, tidak ada lagi penyembahan. Yang keempat, tidak ada lagi kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan ditujukan kasih kepada rumah Tuhan. Kasih sama rumah Tuhan kita tunjukkan dengan kehadiran kita di sana. Kita bisa hadir entah lewat Zoom meeting, lewat YouTube channel. Kehadiran kita dan juga kehadiran dalam bentuk apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita bisa takluk dan tunduk, dia Tuhan buat saya. Makanya kenapa Yakub berkata begini, Tuhan, kalau engkau menyertai aku dan melindungi aku di dalam perjalananku ke Haran, sampai ke Haran di rumah Laban, engkau akan jadi Tuhan. Engkau Tuhan akan jadi Allahku. Yang kedua, kalau engkau membuat saya berhasil dalam perjalanan ini,
Dia bilang, aku akan buat batu ini jadi rumah Tuhan. Dari batu, dari tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Saudara, batu itu udah dia urapin. Sudah jadi rumah Tuhan. Yang ketiga, saya akan membawa semua hasil yang aku dapatkan. Aku akan bawa 10% kepadamu. Perpuluhan. Kenapa? Itu enggak ada. Itu kan bukan hukum, bukan Tuhan. Tapi dari hatinya Yakub sendiri. Dia mau bilang gini. Dia Tuhan. Kalau aku bawa daripada hartaku. Aku takluk bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan saya. Tuhan saya. Tanda penaklukan apa? Aku bawa upeti. Setiap raja-raja. Saudara. Yang takluk kepada Daud. Yang takluk pada Salomo. Mereka semua membawa apa? Persembahan upeti. Saudara. Orang yang tidak pernah membawa sesuatu ke Tuhan. Dalam bentuk Tuhan bilang perpuluhan. Dia tidak jadikan Tuhan itu Tuhan. Di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Ketika kita takluk, apa kita ada datang sana. Ketika saudara bawa sesuatu itu, saudara bilang, engkau Tuhan yang menentukan hidup aku. Saya bisa ngerti katakan habis saudara. Kekuatan itu datang ketika surga itu terbuka dalam hidup kita. Saudara, kapan itu terjadi? Pada waktu saudara bisa bersyukur, bisa menyanyi, masih ada penyembahan, masih ada kasih kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Iblis tahu bahwa penyembahan adalah kunci dan senjata rohani utama orang Kristen. Kalau saudara masih bisa nyembah, iblis gak bisa buat apa-apa. Katakan amin saudara. Karena waktu kita bisa nyembah sama Tuhan, apa yang terjadi saudara? Yang seperti kita sedang berada masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam rancangan Allah. Kita ada dalam jalannya Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat apa? Tempat yang tersembunyi. The secret place, saudaraku. Di mana binatang buas, burung buas tidak tahu jalan ke situ. Itu dia, saudara. Perlindungan, Mazmur 91 itu bicara apa? Itulah penyembahan di hadirat Allah. Jika iblis bisa mencuri penyembahan kita, dengar baik saudara, maka iblis bisa menguasai hidup kita. Kalau iblis bisa menguasai hidup kita, dia porak-porandakan. Entah keuangan kita, entah kesehatan kita, entah hubungan kita. Dia mulai dengan apa saudara? Rohani kita dulu. Maka kekuatan kita sebenarnya dalam penyembahan, kekuatan rohani kita. Menantikan Tuhan. Sebaliknya kalau kita memiliki hati yang bisa bersyukur, hati yang kagum sama Tuhan, kita bisa menyembah, maka kita akan memiliki kekuatan rohani. Terang Tuhan akan terbit dalam hidup kita. Katakan amin saudara. 3 hal saat teduh, saudara harus punya komunitas rohani. Yang ketiga, saudara harus ibadah dan nyembah secara rutin. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan berdoa. Bapakku berdoa, perbaharui ya Tuhan roh kami, rohani kami, manusia batinia kami terus diperbaharui makin kuat Tuhan. Sekalipun manusia jasmani kami terus merosot, mengalami kelemahan, banyak sakit, tapi kami mohon ya Bapak, kami tidak akan tawar hati. Kami tidak tawar hati. Biar Tuhan berikan kami terus kekuatan baru. Kekuatan yang baru, kekuatan karena kami mau menanti-nantikan Tuhan dalam saat teduh, komunitas rohani dan juga dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus turunkan minyak urapan yang baru buat setiap kami. Turunkan minyak urapan yang baru sekarang Tuhan, ke atas kepala kami semuanya. Biar piala kami penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Yuk. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Tinggi demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.